dalam ruangan ini. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan Oke, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita sebentar lagi. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih untuk satu minggu penyertaan Tuhan. Kami boleh kembali sama-sama berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan, living in dan ministry. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik. Kami datang dengan berbagai umur hidup kami Tuhan, tapi kami percaya kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, living dan misi selalu dalam ada penyertaan tangan Tuhan. Kami serahkan gereja ini seturut dengan kehendak dan kemauan Tuhan saja. Berkati jemaat yang mungkin segala perjalanan Tuhan, Tuhan tibakan mereka ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, gereja kami ini akan menjadi gereja yang besar, gereja yang menjadi berkat buat banyak orang dan menghadirkan jiwa-jiwa yang memang membutuhkan dan haus akan kebenaran-kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di tengah kami. Dengan mujizat-mujizat yang ada Tuhan. Amin Tuhan. Terus hadir di sini, mengalir di bait suci,
Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil Tuhan. Bagi Tuhan. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah kau bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah Tuhan. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan buat hidup kami Tuhan. Roh Kudus hadir dalam tengah kami, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Engkau Tuhan. Begitu banyak mujizat yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami percaya kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kami percaya kami anak-anak yang diberkati Tuhan. Terimalah persembahan kami, sukacita kami. Kami mau naikkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap untuk bersukacita, mari kita sama-sama katakan amin. Biar lebih bersemangat, boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mau lihat tangan-tangan yang dikasihi Tuhan. Boleh angkat tangannya. Luar biasa, puji Tuhan. Boleh tepuk tangan-tangan di atas ya. Haleluya. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat aku pujian, tinggikan nama-Mu. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari mana? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat aku pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan tercapi, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kasih-Ku. Jangan apa? Ku puji dengan tercapi, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kasih-Ku. Lebih bersemangat lagi. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
Kita mau siapkan hati kita lagi untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan berbagai masalah. Kami datang dengan berbagai pergumulan hidup kami Tuhan. Kami datang dengan kondisi kesehatan yang kurang baik Tuhan. Tapi kami percaya
kami hanya memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, saat ini hamba akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara melalui mulut hamba. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Bapa. Ampuni, kuduskan hamba sehingga hamba layak untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Dan kami yang mendengar firman-Mu, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Firman-Mu ini tertanam bertumbuh di hati kami Bapa, dan kami menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, gereja kami, dimanapun kami berada kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Berikan dulu dong salam yang terbaik buat teman-temannya. Saudara-saudara kita, katakan kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Yakin kita warga kerajaan surga? Yakin? Wah, kok cuma si Pak yang bilang yakin? Yang lainnya mana nih? Yakin? Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, saya diberi kesempatan, kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu ketiga tanggal 21 September 2025. Haleluya, puji Tuhan. Dan tema kita bulan ini adalah Kingdom Values. Artinya nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai, bicara nilai-nilai itu apa ya kira-kira? Menurut saya nilai-nilai itu bisa dikatakan juga suatu identitas. Betul? Kalau misalnya kita pergi ke suatu daerah atau pergi mengunjungi suatu rumah, atau kita bertamu dan ke rumah seseorang, pasti di keluarga itu ada nilai-nilai yang kita harus jaga. Betul? Yang kita harus ikuti kalau kita berada dalam satu rumah atau kita dalam adat. Contohnya di adat Batak itu ada nilai-nilai yang harus kita ikuti. Misalnya contohnya dari Dalian Tolu itu artinya menyembah kepada pihak perempuan, pamannya, segala macam seperti itu. Terus tuh kepada anak-anaknya, kepada lingkungannya gitu. Ada nilai-nilai yang harus kita hormati. Itu dalam adat Batak. Saya nggak tahu di adat-adat yang lain. Begitu juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini juga ada nilai-nilainya yang kita harus jaga, harus junjung. Dan nilai-nilai yang kita tahu salah satu yang sekarang udah jarang ya ditemukan, itu dulu itu waktu saya masih SD sekolah itu katakan gotong royong. Bergotong royong, terus apalagi ya Pancasila. Ada nilai-nilainya yang kita harus jaga, yang harus kita ikuti, dan lama-lama itu menjadi ciri khas identitas satu bangsa Indonesia ini yang mungkin saat ini mulai luntur. Nah, sekarang kita bicara tentang nilai-nilai kerajaan sorga. Apa tuh nilai-nilai kerajaan sorga? Kita sebagai percayakan tadi bahwa kita ini yang sudah terima Yesus, percaya menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Apa masih ada yang meragukan nih? Dia enggak ya, aku ini warga kerajaan sorga enggak ya gitu. Apa masih ada yang meragukan? Coba tanya pada diri sendiri, aku ragu nggak ya? Kalau saya percaya, saya aminin bahwa saya itu warga kerajaan surga yang saat ini memang kita masih tinggal di mana? Di bumi. Tapi ketika kita kembali, kita akan kembali mana? Ke surga. Jadi kita berbeda dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang belum mengenal siapa tuh Yesus, yang belum meyakini dirinya siapa, yang belum tahu, yang belum pernah ketemu dengan Yesus, itu sangat berbeda. Pasti dia akan, apa sih itu nilai kerajaan surga, apa sih? Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harus paham apa itu nilai-nilai kerajaan surga, apa tuh kingdom values. Nah, kita akan mulai dengan di dalam Roma 14 ayat 17. Di sana dikatakan apa? Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh ada kata Roh Kudus. Berarti kita sebagai orang Kristen hidup dipimpin oleh
naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyiapkan rumah buat kalian semua, tapi aku tidak akan meninggalkan kalian sendiri. Aku akan mengirim penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi sebagai orang percaya, kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kenapa? Karena di sana itu nggak ada lagi namanya makan minuman, yang nggak ada lagi namanya berbau hidup yang duniawi. Ya seperti yang kita tahu ajaran sebelah saudara kita bilang 70 udah bidadari lah. Jadi hubungan, maaf itu, hubungan seks itu nggak ada. Nggak ada lagi hubungan yang seperti itu di surga. Yang ada itu di surga itu adalah sukacita, damai sejahtera, menyembah Tuhan. Yes, amen. Itu yang di Irma katakan. Nggak ada lagi namanya makan, nggak peduli apa namanya itu, nggak ada makan, nggak. Ini kan jelas katakannya, bukan soal makanan dan minuman, tetapi apa? Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Amin. Dan satu lagi dikatakan di Matius 6 ayat 33. Dikatakan sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa nilai selanjutnya itu? Kebenarannya itu apa? Mencari kebenaran Allah. Allah, apa sih kebenaran Allah itu yang kita harus tahu sebagai orang percaya? Apa? Jangan kita itu hanya sebagai Kristen KTP. Di KTP kita ada agama itu saja. Agama apa? Kristen. Tapi ditanya siapa tuh Yesus, nggak ngerti. Apa tuh kebenaran? Nggak ngerti. Apa tuh nilai-nilai kerajaan surga? Nggak ngerti juga. Apalagi kalau cuma Kristen timur kapal selam yang hanya datang di acara Natal atau acara Paskah, atau lagi ada acara bagi-bagi berkat, datang ke gereja gitu. Nah itu gimana bisa tahu kebenaran? Gimana bisa kita kenal siapa tuh Yesus? Kalau hanya datang ke gereja cuma sekali setahun atau 2 kali setahun, kalau mungkin cuma sekali sebulan, gimana bisa kita kenal? Gimana kita bisa tahu apa itu siapa tuh Yesus? Gimana kita bisa tahu itu nilai-nilai kerajaan surga? Nah untuk itu ayo kita belajar saat ini menurut penggalian saya selama beberapa hari ini tentang nilai-nilai kerajaan surga itu apa ya? Nah coba kita akan belajar satu, yaitu hidup dalam pertobatan. Kita baca dalam Lukas 13 ayat 3-5. Lukas, bentar ya. Lukas 13 ayat 3-5. Oh, puji Tuhan masih bisa baca. Oke, tidak, saya baca ya. Tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain, semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah firman ini jelas katakan kalau kita nggak bertobat dari cara hidup kita yang lama, kita akan mengalami kebinasaan. Ingat, upah dosa apa? Mau. Dan kematian itu ada 2 hal. Kematian pertama dan kematian kedua. Nah kematian pertama yaitu kematian secara daging. Daging kita mati dikubur. Nah kita akan mati nanti kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan 1000 tahun kemudian itu kita akan mengalami namanya kematian kedua, kematian kekekalan yang gak tercatat dalam buku kehidupan. Ya kita akan dilempar ke lautan api.
Nah di ayat ini katakan kembali disingkatan, kamu harus bertobat. Nah kata pertobatan dalam bahasa Yunani itu adalah metanoite, yang berasal dari kata metanoia, yang berarti bekerja terus menerus. Artinya apa? Pertobatan itu harus dilakukan, nggak bisa cukup sekali. Aku hari ini deh aku bertobat, besok nggak usah, lusanya nggak usah. Itu bukan seperti itu. Bertobat itu harus terus menerus. Kenapa? Karena kita hidup dalam dunia ini, tubuh kita ini masih ada nature dosa, betul? Sejak Adam jatuh dalam dosa, sejak saat itu juga semua keturunannya termasuk kita ada namanya nature dosa. Dan kita bersyukur lewat Tuhan Yesus dosa bisa dikalahkan. Jadi kita punya kuasa atas dosa. Dan kadang dalam kehidupan kita sehari-hari itu nggak gampang sih dosa itu dilepasin. Tapi ketika kita berjuang dan itu tadi kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita bisa mengalahkan dosa itu. Hari ini kita mungkin jatuh misalnya bohong, dosa bohong, terus bertobat mengakui, ternyata besok tiba-tiba kita berbohong lagi gitu, bukan disengaja ya. Tanpa sengaja, kalau disengaja itu namanya mempermainkan Tuhan. Nanti kan Tuhan, aku bisa minta ampun, nanti Tuhan ampun juga, Tuhan juga akan ampuni dosa aku deh. Jadi berbohong lagi deh nggak apa-apa. Nah itu namanya mempermainkan Tuhan. Jadi sesuatu dosa yang kita lakukan itu yang tanpa kita sadar. Mungkin kita marah, contohnya misalnya marah. Ada marah, ada dua tipe marah. Marah berdosa, marah nggak berdosa. Kalau kita marah sama orang itu tujuan baik untuk perubahan orang itu nggak berdosa. Marah dua itu yang tepat. Tapi kalau kerjanya marah-marah dulu, dikit-dikit marah, itu dosa. Itu menyakiti hati orang. Itu. Nah, ketika kita marah itu kan bisa dosa, bisa menyakiti hati orang. Ya. Nah kita minta ampun. Besok ada masalah, bisa marah, bisa nggak marah? Bisa. Tapi kita bisa minta ampun sama Tuhan sampai itu tadi mengalami namanya ada perubahan. Lanjutkan lagi ya. Metanoia yang terdiri dari dua frasa. Itu frasa pertama itu meta, bersama-sama, setelah, di luar atau melampaui. Dan yang kedua itu adalah itu i-nya nggak ada ya. Diartikan dengan pertobatan, bukan saja pertobatan di dalam perkataan dan tindakan, tetapi juga menyangkut kerangka berpikir, melibatkan hati. Artinya perubahan dari perkataan hati yang diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi seperti yang katakan tadi, pertobatan yang harus dikerjakan sehari-hari, yang mengubah cara berpikir kita, yang mengubah hati kita sendiri. Jadi sebagai manusia yang hidup dalam daging, masih ada nature dosa. Kita itu apalagi ya, masih ada ikatan-ikatan yang terikat. Itu bagi sebagian orang itu nggak mudah lepas dari ikatan dosa tersebut. Makanya perlu ada doa, didoakan berkali-kali, nggak cukup sekali. Dosa banyak banget kalau kita baca nanti ya di Galatia atau apa itu, dosa itu ternyata lebih banyak daripada dikasih roh gitu. Jadi pertobatan itu terus menerus. Karakter itu susah dibentuk, kebiasaan susah dilepaskan. Betul nggak? Suatu kebiasaan yang sudah berulang-ulang itu sulit dilepaskan. Ikatan-ikatan, puji Tuhan, misalnya tadinya ada seorang perokok berat, ketika tiba-tiba ketemu Yesus, dia bisa langsung lepas saat itu juga. Puji Tuhan kalau bisa seperti itu. Tapi kalau enggak, gimana? Ada orang, oke Tuhan, aku bisa cuma merokok hari ini misalnya 10 batang, besok aku kurangin, aku akan berusaha kurangi sampai aku bisa benar-benar lepas dari kata rokok. Tapi ada orang langsung begitu ketemu Yesus, dia bertobat, langsung dia stop pada saat itu juga. Nah, ada kebiasaan kita
pertobatan. Dan kita harus mengubah mindsetnya kita, cara berpikir kita, hatinya kita itu harus diubahkan. Nah itu arti kata metanoia itu. Saya memahami, saya mengerti, dan hati saya berubah, karakter saya berubah. Kalau nggak ada perubahan, itu namanya bukan metanoia. Amin. Itu kalau nggak ada perubahan namanya bukan metanoia. Nah itu yang membawa kita ke dalam namanya pertobatan. Amin. Nah itu jadi yang pertama itu adalah mengalami hidup di dalam pertobatan. Yang kedua apa? Hidup di dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 33. Coba ditampilkan ayat 33-nya, bisa? Yohanes 8 ayat 33. Hidup dalam kebenaran membebaskan kita dari Oke, saya baca ya. Yohanes 8 ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi orang yang hidup dalam kebenaran itu adalah orang yang hidup di dalam kemerdekaan. Kenapa? Kok bisa sih orang yang hidup di dalam kebenaran menjadi merdeka? Kenapa? Kok bisa? Nah, coba kita pelajarin. Itu tadi di dalam Yohanes 8 ayat 32. Di atasnya ya tadi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maksudnya adalah hidup dalam kebenaran membebaskan kita dari kepura-puraan, rasa bersalah, dan tekanan untuk menyenangkan semua orang. Dan kebenaran itu membawa kita kepada kedamaian. Amin. Ada orang itu berusaha gimana hidup untuk menyenangkan orang. Yang dilakukan apa? Pura-pura memakai semua topeng. Supaya gimana orang melihatnya itu, wow, orang hebat ya, bajunya cakep ya, orangnya oke ya. Padahal itu semua pura-pura. Nah orang yang pura-pura bisa damai nggak? Nggak bisa. Pasti di sini tuh dalam hatinya, itu tadi mangkuka pasang topeng, senyum, ya shalom, apa kabar, puji Tuhan, tapi dalam hati, waduh, penuh dengan kepura-puraan. Banyak orang seperti itu, Bapak Ibu, hidup di dalam kepura-puraan supaya orang melihat dia pain-pain saja, baik-baik, oke, hebat. Ternyata dalam hidupnya penuh kepalsuan. Nah orang kayak gitu gak akan merasa damai sejahtera. Dia akan besok mikir, besok aku harus bertindak apa lagi ya, besok aku gimana lagi ya. Dia akan berpikir seperti bagaimana supaya bisa menyenangkan hati orang, gimana dia supaya tampil perfect di depan orang. Nah kalau kita hidup dalam kebenaran, kita gak butuh itu. Kita hidup apa adanya. Kita gak peduli orang mau ngomong apa tentang kita, karena firman Tuhan katakan, kamu hidup bukan apa kata orang, kamu hidup apa kata firman Tuhan. Jadi kita gak perlu harus menyenangkan semua orang. Kita gak perlu masa orang harus menerima kita. Tapi kita berdoa supaya kita bisa diterima semua orang. Bagaimana kita bisa diterima orang? Kita berdoa sama Tuhan. Bukan kita berusaha hidup pura-pura. Bukan berusaha kita hidup sampai melakukan kebohongan seperti itu. Nah yang kedua, hidup dalam kebenaran itu seperti apa? Hidup yang berintegritas, yang membentuk karakter yang kuat karena melatih untuk jujur, setia, dan bertanggung jawab. Itu dalam Amsal 10 ayat 9. Jadi artinya apa? Dengan hidup dalam kebenaran, kita hidup itu berlatih untuk jujur setiap hari. Orang seperti saya katakan, pembohong itu pasti suruh dia berkata benar.
Betul? Dia bersulit berkata jujur kalau dia seorang pembohong. Tapi kebenaran membantu kita, mengajar kita untuk selalu hidup jujur dan berintegritas. Artinya apa? Apa itu integritas? Perkataan kita itu sesuai dengan yang ada di hati kita. Perkataan kita itu sesuai dengan hati kita, sesuai dengan tindakan kita. Jadi nggak ada yang ditutupi. Jadi kalau saya bilang A, ya udah A, hati saya A, tindakan saya A. Jadi bukan seperti hati saya B, mulut saya A, dan tindakan saya C. Itu bukan integritas. Tapi hati, pikiran, perkataan saya, tindakan saya itu sama. Jadi kebenaran, di hidup dalam kebenaran itu menuntut kita untuk bersikap berintegritas, mempunyai karakter yang kuat. Jadi kita punya karakter yang kuat dan membuat sikap kita itu menjadi bertanggung jawab dan kita setia di dalam kehidupan di dalam apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Next, apalagi tuh yang hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran membuka akses berkat rohani. Itu kita baca dalam Mazmur. Kita coba ya baca Mazmur 84 ayat 7. Di sana dikatakan mereka berjalan ayat 11 ya. Saya kadang perlu kacamata. Ayat 11 ya, benar ya. Sebab lebih baik sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan Dia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Orang hidup yang tidak bercela artinya apa? Hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan firman Tuhan katakan di sini apa? Kasih dan kemuliaan. Iya, di situ ada katakan Tuhan berikan dan Tuhan tidak akan menahan kebaikan atas orang yang hidup di dalam kebenaran, atas orang hidup yang tidak bercacat celah. Jadi secara nggak langsung, tanpa kita sadar, ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan itu memberikan berkat-berkat kemuliaan. Berkat apa lagi dikatakan di sini? Kasih. Itu Dia berikan kepada kita. Kenapa? Hidup dalam kasih, hidup dalam kemuliaan itu sangat kita butuhkan. Kita dimuliakan. Dimanapun kita berada dimuliakan. Kita dikasihi Tuhan. Dan orang-orang bisa melihat kita itu penuh dengan kasih. Bahkan pernah nggak ada merasakan bahwa tiba-tiba orang kasih sesuatu gitu, kayak orang senang aja ngasih kita sesuatu gitu, entah apapun itu, senang aja, entah makanan, entah apa tuh, kayak senang aja orang memberi gitu loh, ke kitanya tanpa kita minta gitu. Ada orang seperti itu kan, pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau saya pernah gitu, tiba-tiba orang saya nggak minta, tiba-tiba kirim berkat gitu kan, entah uang atau makanan atau apapun itu. Nah itu kenapa kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup dalam tidak bercacat celah. Amin. Nah, terus yang selanjutnya apa? Hidup di dalam kebenaran membuat hidup kita itu berdampak. Matius 5:16 dikatakan di sana, kamu adalah garam dan terang dunia ini. Nah, kalau kita hidup di dalam kebenaran, berarti hidup kita itu menjadi garam, terang buat orang lain, berdampak buat orang lain. Orang akan melihat, oh si anak itu hidupnya bagus ya, hidupnya oke ya, atau hidupnya kok dia berubah ya. Dulu berapa waktu yang lalu atau 1 tahun lalu saya ketemu dia nggak seperti ini loh orangnya. Katakanlah seperti tadi perokok ataupun judi. Dulu kan hidupnya nggak seperti ini, dia dulu perokok. Loh kok sekarang tiba-tiba, wow. Nah itu kan menjadi dampak buat orang lain. Kok bisa orang ini berubah? Yang tadinya jahat, yang tadinya buruk hidupnya,
garam dan terang bagi banyak orang. Nah ini adalah nilai-nilai kerajaan surga yang harus kita ada di dalam diri kita, yang harus kita makan, yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus apa lagi? Hidup yang bertumbuh, itu dalam Efesus 4 ayat 15. Hidup dalam kebenaran itu membuat kita itu semakin bertumbuh hari demi hari. Ketika kita nggak bertumbuh, berarti ya kayak gimana imannya gitu aja. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mengetahui kebenaran, baca Alkitab setiap saat, kita semakin menggali firman Tuhan, kita itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan terus jadi kebenaran adalah kompas yang menjaga kita tetap pada jalur, menjauhkan kita dari kebinasaan. Terus Hosea mengatakan, Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran. Banyak orang tersesat, banyak orang akhirnya tinggalkan Yesus karena apa? Dia nggak mengenal Tuhan itu siapa. Dia hanya tahu seperti yang saya tadi, hanya Kristen KTP yang datang ke sebulan ke gereja cuma mungkin sekali doang, hanya dengar doang, tanpa dia mengenal siapa Tuhan Yesus, nggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tidak mengalami keintiman dengan Tuhan. Hanya apa? Banyak lari meninggalkan Tuhan. Jadi nggak heran kalau kita lihat banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus hanya demi uang, hanya demi jabatan, hanya demi perempuan atau laki-laki. Kenapa? Karena orang tersebut tidak kenal kebenaran yang sesungguhnya. Kayak Hosea bilang, banyak umatku binasa karena nggak mengenal Allah, karena nggak mengenal kebenaran. Jadi penting bagi kita, nilai harus kita jaga dalam kehidupan itu adalah sebagai warga kerajaan surga, hidup di dalam kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Hidup sampai jam berapa nih Pak? Yang ketiga, hidup di dalam buah roh. Nah coba kita lihat, dibaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah ini buah roh. Selama ini mungkin masih banyak orang buah roh, enggak. Hanya satu, buah roh. Dan menghasilkan kasih. Kasih itu adalah, kalau kita pernah firman Tuhan katakan, kasih, iman, kasih dan pengharapan yang terbesar adalah kasih. Kenapa? Karena kasih bisa menutupi segala dosa. Kasih bisa menutupi segala pelanggaran. Nah, kita perlu kasih Bapa, kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan yang membebaskan kita dari segala dosa. Terus apa lagi? Sukacita. Saya sekarang, kalau Bapak Ibu di sini, saudara-saudara nggak ada sukacita dan surga, bisa tersenyum nggak? Bisa tersenyum nggak? Enggak. Jadi kita butuh sukacita, damai sejahtera. Kita butuh damai sejahtera. Kenapa kita butuh damai sejahtera? Seperti kita menghadapi masalah, situasi, terutama saat seperti beberapa waktu yang lalu, demo, penjarahan segala macam. Itu kalau nggak ada damai sejahtera di sini, pasti ada apa yang timbul? Khawatir. Wah ini demo ini, waduh jangan-jangan rumah saya nanti dijarah, aduh jangan-jangan saya keluar nanti saya bla bla bla, nanti jangan-jangan ini yang terjadi sama saya. Waduh banyak. Atau ya udah deh, daripada nanti gini, aku pergi dah ke luar negeri atau mengusir atau kemana. Tapi kalau ada damai sejahtera dalam diri kita, sekalipun seperti di Mazmur 91 katakan, 1000 orang rebah di sisiku, 10 rebah di sebelah kananku, itu tidak akan menimpa aku. Jadi kita butuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Apalagi kesabaran. Kadang untuk menanti jawaban
dari Tuhan. Kita kadang berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku begini, belikan aku gini-gini, Tuhan tolong aku punya kesembuhan Tuhan, tapi belum sembuh-sembuh juga gitu. Karena Tuhan proses kita dalam kesabaran. Sabar nggak kita menanti jawaban Tuhan? Sabar nggak kita menunggu sampai Tuhan jawaban doa atau sesuatu yang kita nantikan itu terjadi? Sabar nggak? Kadang Tuhan didik kita lewat kesabaran. Memproses kita itu semakin dewasa dengan kesabaran. Apalagi kemurahan. Kemurahan itu apa? Memberi. Kita jangan menjadi orang yang pelit. Murah kasih, membantu orang, bukan hanya materi ya. Maksudnya kalau ada orang butuh bantuan tenaga ya, kalau kita bisa bantu. Kalau kita bantu dengan materi, kita bantu dengan materi. Murah hati. Terus apa lagi yang Tuhan katakan? Kebaikan. Nah, kita berbuat baik sama orang. Terus apa lagi? Setia. Firman Tuhan katakan setia dalam perkara kecil, kamu akan diberikan perkara besar. Jadi kalau kita setia dalam hal yang kecil yang kau percayakan, percaya Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar lagi. Amin. Terus apa lagi? Lemah lembutan. Kalau kita kasar setiap hari sama orang, orang bisa jadi senang gak sama kita? Ada damai gak kalau maaf nih, istri ngomong-ngomong mulu sama suami main pukul aja sama istri, orang tua bentak-bentak sama anak. Ada nggak damai sukacita dalam keluarga? Jadi butuh kelemah lembutan. Dan itu di terakhir itu menguasai diri, penguasaan diri. Nah itu kita perlu Roh Kudus untuk ini bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Secara daging mungkin sulit kita lakukan, karena kita masih ada dalam natur dosa. Tapi kalau kita minta Roh Kudus membantu kita melakukan hal 9 buah roh ini, saya percaya kita bisa melakukannya. Amin. Yang terakhir apa? Hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman. Kadang gini ya Bapak Ibu, sebagai orang Kristen tuh kadang kita tuh sering kan diajarkan beriman, melangkah dengan iman. Kadang misalnya saya contoh kecil dan yang saya bisa kasih contoh itu, saya pernah pergi ke Papua dengan modal cuma 50.000. 50.000 Bapak Ibu bayangkan, dan itu gak ada tiket pulang. Cuma Tuhan suruh, Tuhan gimana aku pergi. Pada saat itu memang saya tuh sama teman naik kapal mercusuar dari Merauke. Jadi kita naik ke sana nggak bayar gitu, karena ada koneksi lah, jadi nggak perlu bayar. Cuma tiket pulangnya kan belum ada. Cuma punya uang 50.000. Saya pikir awalnya itu semua gratis, ternyata enggak gitu. Jadi saya sebelum pergi itu saya cerita ke teman, ke orang tuanya, saya nginap di sana. Terus besok pagi dia kasih duit saya 300.000. Ini saya bawa di kapal. Saya bingung, loh orang kapalnya bukan kapal penumpang kok. Kapalnya kapal perusahaan. Saya jajan apa? Buat apa di kapal? Apa yang terjadi? Ini kan saya nggak tahu kan. Sampai di kapal yang koneksi itu bilang, Sastri minta 250.000 ya. Buat apa? Buat tukang masak. Kan gak enak kalian selama 7 hari lebih, karena perjalanan itu kurang lebih 8 hari bisa 2 minggu. Gak enak lah, kalian semua sini udah gratis, makan gratis. Berilah paling gak sama tukang masaknya 250.000. Coba bayangin, saya gak punya uang 50.000. Saya gak ada uang segitu, tiba-tiba ketika nginap saya dikasih 300.000. Coba hanya mau bahkan gak tahu ada masalah di depan, gak tahu, tapi Tuhan siapa? Tuhan berikan jawaban. Dan ketika pulang juga seperti itu, saya nggak tahu pulang kapan. Saya juga berdoa, kapan saya pulang? Karena udah tiket, nggak ada sponsor, nggak ada apa-apa nih. Tuhan gimana? Saya nggak mau minta tolong sama siapa untuk tiket pulang, nggak ada. Saya cuma Tuhan gimana? Kapan saya pulang? Tuhan jawab, kamu
udah saya doa kira-kira jam 2:30 apa jam 3-an pagi, jam 6 sore di hari yang sama, itu kan subuh berarti kan, di hari yang sama jam 5 sore ada orang nelfon saya. Memang udah kenal di sana gitu kan. Sastri, kamu ada di mana? Ada di luar lah ibaratnya, singkat cerita aja. Jam 6 lah kita ketemu. Dia nanya langsung sama saya, Sastri, kapan kamu pulang? Hari waktu itu Jumat tanggal 6, hari Jumat, tanggal 6 Jumat. Udah ada tiketmu? Belum tante, masih uang masih kurang. Berapa? Saya sebutin jumlah nominal. Beli. Coba beli katanya, ambil KTP-mu. Ini langsung dengan booking tiketnya. Hah? Saya kaget gitu kan. Baru tadi pagi subuh Tuhan ngomong, kamu akan pulang tanggal sekian gitu. Terus ya udah dia beli tiketnya gimana caranya? Dia udah ke ATM, bayarnya berdua, bertiga sama anaknya ke ATM untuk bayar tiket saya. Itu artinya apa? Hidup dengan iman. Amin. Saya nggak punya modal saya berapa? Cuma 50.000, tapi bisa pergi. Pulang pergi dari Papua. Jadi kita coba baca dulu. Ibrani 11:1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, waktu saya berangkat itu saya udah beli tiket belum? Belum. Saya udah tahu belum tanggal berapa saya pulang dari Merauke? Belum. Tapi bisa balik ke Jakarta? Bisa. Amin. Terus apa lagi? Dalam 2 Korintus 5:7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup di dalam iman itu bukan yang kelihatan yang kita percayai, tapi kita percaya pada Tuhan Yesus. Bukan apa yang kita lihat yang kita percayai. Makanya pernah saya dapat surat Tuhan, bukan apa yang kamu lihat kelihatan bagus itu terbaik buatmu. Jadi apa yang kita lihat bagus belum tentu itu terbaik. Apa yang kita lihat oke, itu oke buat kita. Amin. Jadi itulah iman kita gitu. Iman yang kita nggak melihat segala sesuatu itu dengan kacamata itu oke, tapi kita melihat iman itu adalah percaya, hanya percaya, bukan karena melihat, bukan karena apa kata orang kita dengar, oh di sana bagus. Ingat dalam kisah Yosua dan Kaleb, 12 pengintai yang dikirim Musa kepada kemana itu? Ke tanah Kanaan, 10 orang bilang apa? Oh nggak bisa, di sana orangnya raksasa, nggak mungkin kita tinggal di sana, pasti kita mati. Tapi yang 2 orang bilang apa? Oh di sana bagus tuh Musa, oke. Dia berkata yang positif. Itu iman. Dia percaya, Yosua dan Kaleb percaya. Tapi yang 10 orang mana? Akhirnya yang masuk ke tanah perjanjian siapa? Yosua dan Kaleb. Yang 10 orang sama orang-orang yang tua-tua mati di padang gurun. Jadi iman itu kita percaya saja. Walaupun situasi keadaan kondisi itu belum kita lihat baik, belum ada jalan terbuka, belum tahu gimana seperti apa, kita hanya percaya. Terus di Roma 10:7 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Betul. Kalau kita nggak belajar sejarah, kalau kita nggak membaca firman Tuhan, kita tidak akan tahu cerita tentang Yosua dan Kaleb. Kita tidak akan tahu tentang cerita Abraham. Kita tidak akan tahu bagaimana Musa membelah laut. Itu semua membuat iman kita kuat nggak? Membuat iman kita semakin tumbuh nggak? Betul? Itu membangkitkan iman kita. Itu yang kita baca kitab cerita dengan ceritanya Musa, dengan ceritanya Daniel yang ada di buah singa, di buah singa. Banyak hal cerita yang di Alkitab itu membangkitkan iman kita. Jadi benar, iman timbul ketika kita mendengar firman Tuhan dan
dan penerimaan firman Allah yang mempengaruhi cara hidup orang percaya sehari-hari. Amin. Jadi saya simpulkan, nilai-nilai kerajaan surga atau kingdom values yang kita pelajari pada siang hari ini ada 4. Yang pertama tadi apa? Hidup di dalam pertobatan. Kedua, hidup di dalam kebenaran. Ketika hidup, kedua, apa tadi? Yang pertama, hidup di dalam pertobatan. Kedua, hidup dalam kebenaran. Ketiga, hidup di dalam buah roh. Yang terakhir adalah hidup dengan iman. Saya percaya jika nilai-nilai ini ada dalam diri kita, kita akan menjadi warga kerajaan surga yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini Bapa. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah melalui firman ini Bapa, kami menjadi warga kerajaan surga yang luar biasa, yang dahsyat Bapa, yang berdampak bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi gereja kami khususnya, ataupun bagi bangsa negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembunyikan semua firman ini di hati kami dengan kuasa darah-Mu. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Makasih Sastri. Rekomendasinya banyak untuk kamu supaya kamu bisa tempat ini. Salah satunya dosenmu Bang Bakti Malik, dokter. Sastri, salah satu pastor terbaik. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan sama saya untuk kamu khotbah itu tepat. Bahkan konek dengan apa yang kamu khotbah hari ini. Saya punya iman. Bapak Ibu, saya baru pulang pagi-pagi jam 5 pagi dari Manado. Ya baru sampai jam 12 di sini. Kenapa saya baru pulang? Salah satu saya boleh mendengarkan perkataan roh. Roh bicara bukan hanya kepada pendeta. Salah satunya Pak Yosef. Dia bilang ini, layani istri dulu, santai aja. Ya saudara ya. Jadi salah satu dari saya cari tanda. Kenapa saya belum pulang-pulang? Karena saya tidak punya uang. Sampai minggu lalu saya dengar kata istri, Mas ke Tomohon ada pelayanan sana. Lalu kampusnya Unsrat undang untuk datang para alumni. Pas saya ibadah di salah satu gereja teman kita Pak Luki Lao, kita ikut ibadah Bapak Ibu, salah satu pendetanya nyamperin saya, saudara. Pak Bimo, saya belum ngasih berkat waktu nikah ya. Belum. Tanya sama saya, belum katanya dia. Saya bilang belum saudara. Lalu dia kasih angpau Bapak Ibu. Saya akan berobat juga Tuhan. Tapi tiba-tiba ketika pulang ibadah, ada jemaat sampai saya, Pak, mau kemana hari ini? Mau pulang ke Manado. Jadi kita butuh 1 jam naik motor. Saya naik motor Bapak, saya kulit hitam. Saya dari Manado ke Tomo 1 jam naik motor, ke Bitung 2 jam naik motor, ke Tarera misal 3 jam naik motor Bapak Ibu. Jadi maaf kulit hitam hari ini. Saya menikmati pelayanan. Terus tiba-tiba Bapak Ibu saya datang ke rumah yang dia bilang ada ibadah, ucapan syukur. Saya makan Bapak Ibu. Ibu bilang ini, Pak, waktu di gereja Tuhan bilang sama saya, bilang apa Bu? Pak Bimo punya uang untuk pulang. Hah? Sudah gini, kok tahu teman saya? Kan Bapak Ibu, sepanjang satu bulan di Manado, saya mendapatkan orang banyak banget Bapak Ibu. Salah satu saya cerita, Mami, kakak papa saya, kan kena bapak otak, saya bilang itu Bapak Ibu ya. Kalau logika dokter tidak mungkin bisa sembuh, tidak mungkin bisa normal lagi. Tapi dengan baik, Yesus luar biasa. Si Mami keluar ICU, masuk ruang perawatan dan pulang normal Bapak Ibu. Amin. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu berkarya luar biasa. Sampai saya bilang Tuhan, saya ketemu sama si Bapak Ibu, hujan Bapak Ibu. Kita angkat tangan yuk, ya. Ngapain mas? Angkat tangan, Tuhan, hujan pindah ke laut. Berhenti Bapak Ibu. Setiap hari begitu saudara. Akhirnya suatu waktu pulang kantor, saya bilang sama saya, kok lucu ya? Saya minta Tuhan, saya mau pulang. Dan itu jemaat boleh lihat Tuhan. Kenapa saya belum boleh tuh pulang Tuhan? Ah Tuhan, masa saya minta uang tiket gak dikasih? Ternyata minggu lalu Bapak Ibu benar-benar tepat waktunya Tuhan masih jawabannya. Karena Bapak Ibu, karena teman-teman, masa gak bisa bayar bisa beli tiket mas? Kan setiap minggu pelayan 43. Fokusnya cuma satu.
bagaimana gereja ini tetap bisa berjalan ibadah. Amin. Bapak Ibu yang baik, tetap tenang, tetap setia sama Tuhan. Kemarin tiba-tiba Bapak Ibu pengelola gedung telepon saya, Pak Bimo, ada perubahan Pak Bimo. Per 21 September sewanya naik. Hah? Plus harus bayar di muka Pak Bimo. Kalau nggak bayar di muka nggak bisa ibadah. Saya pulang buru-buru tadi, saya naik ke atas, saya tolong bawa, saya sholatkan dulu Bapak Ibu. Kenapa? Untuk bayar gereja dulu, saudara. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang izinkan ini buka gereja, Tuhan yang memperlengkapi dan bertanggung jawab. Tahukah saudara, 6 Oktober besok 1 tahun gereja kita. Saya cuma ingin kata-kata gembala-gembala di Manado Bapak Ibu. Pak Bimo, kalau 6 bulan itu bisa berjalan terus dan setahun berjalan terus, itu gereja berjalan terus, saudara. Amin. Saya cuma doa sama iman Tuhan, kasih tempat yang manusiawi, tangganya, yang manusiawi sewanya, minimal Bapak Ibu bisa beribadah dengan nyaman dan menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan yang sama tolong Bapak Ibu hari ini. Amin. Yuk sama-sama kita beribadah sama Tuhan pada hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalirkan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Ku mencari ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa. Bersabap hatimu oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa, kekudusan-Mu melingkupiku Tuhan, dosa-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Ku mencari ciptaan baru Tuhan, ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Setiap kali saya melayani selalu memberi perjamuan kudus dan minyak urapan pada orang-orang salah itu. Hasil banyak orang dipulihkan 1 bulan kemarin berjalan Sulawesi Utara, saudara. Yang harusnya tidak bisa logika, orang batang otak bisa normal kembali. Tapi Tuhan nyatakan normal kembali. Tapi kalau percaya Tuhan hari ini, oleh karena kuasa tubuh dan darah Tuhan, setiap kami yang menyatakan tubuh dan darah Tuhan, kami tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal kami. Bangkitkan imanmu, mari angkat roti di kepala kita dengan imanmu, sama-sama dengan saya doanya. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, yang Kau pecah-pecahkan bagiku hari ini, agar aku tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam aku. Aku percaya, aku menyatu dengan tubuh Tuhan. Aku percaya hari ini aku dipulihkan, dosaku diampuni Tuhan, segala penyakitku Tuhan angkat dari kayu salib. Setiap organ tubuhku yang telah rusak Tuhan gantikan dengan organ tubuh yang baru. Kami percaya kami hidup berkemenangan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus dari Bapak Ibu. Terima kasih Yesus tubuh bagiku hari ini. Yang sudah mengucap syukur, sama-sama kita angkat darah Yesus dari kepala kita.
Bangkitkan imanmu, ikuti dan sepakat dengan saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dan kau salib, yang kau curahkan bagiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, dibalut oleh darah Yesus. Artinya dosaku diampuni Tuhan, dikuduskan, disucikan kembali, segambar, serupa dengan gambar Allah. Kami percaya oleh karena kuasa darah Yesus, setiap organ tubuhku yang dialiri oleh darah Yesus, kami percaya Tuhan jadikan baru, sehat sempurna. Kami percaya hari Tuhan, mataku kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan, telingaku peka bisa mendengar suara dari sorga, mulutku punya kuasa. Apa yang kudoakan, ku minta kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tanganku punya kuasa, apa yang ku pegang, ku kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kakiku punya kuasa, kemanapun aku melangkah, tanah bumi yang kuinjak adalah tanah bumi yang diberkat Tuhan. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Yesus dan Bapak Ibu. Mereka syukur sama Tuhan. Kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Mereka ucap suara pada Tuhan yang hari. Kami terima janji-Mu, kami terima kuasa-Mu, kami terima kekudusan-Mu Tuhan. Kami terima kemuliaan-Mu. Hasil terbaik Tuhan kau berikan bagi Fani. Berkati Tuhan setiap
kehidupan keluarga kami hari Tuhan Yesus. Berdoa hari Tuhan untuk saudara kami Bu Baby Tuhan, sahabat kami, keluarga kami Tuhan, yang ada operasi tuba kirinya Tuhan, pendarahan akibat keguguran tobigula di rumah sakit JPK Menteng dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Operasi berjalan baik, tidak berdiri lagi Tuhan, sehingga dia boleh pulang bersuka cita, bersorak-sorai, sebab Yesus Tuhan yang dia sungguh-sungguh melawat hari manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan sebentar, kami akan berikan persembahan kami terbaik sama Tuhan. Sahabat kami mengupayakan sampai pesta kata kita. Kami berikan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami tabur bukan besar jumlah kecil jumlahnya Tuhan, tapi seberapa serius kami datang sama Tuhan membawa ucapan syukur. Kami siap memberi kembali untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita kembali Bapak Ibu atau memberikan terbaik untuk hari. Informasi kita sudah punya QRIS akhirnya. Ya, saya sudah pakai BCA QRIS di Bapak Ibu. Mungkin mulai minggu depan saya tempel di bangku-bangku. Ya, ada gereja lain tempat ini tapi tidak apa-apa. Tapi kami sungguh bersyukur bahwa gereja upgrade untuk pelayanan bagi Tuhan. Sama-sama kita berdiri depan Tuhan siang hari ini dengan gendang kecapi semua. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang-sayang semua. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Dengan semangat lagi, sayang-sayang, sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku sayang-sayang, sayang-sayang. Mau selamat yuk semuanya sehat sekarang. Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Glory, 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 glory. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Dan lagi glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, puji Tuhan. Dengan pujian sorak-sorai berikut dari Bapak Ibu. Mari angkat kedua kamu di hadapan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan siang hari. Dengan setiap apa yang kami kerjakan esok hari Tuhan, ada keberhasilan, kemenangan karena Tuhan. Setiap musuh di hadapan kami yang begitu besar kayak orang-orang enak Tuhan, yang raksasa Tuhan, tapi Tuhan kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang berperang di depan kami, dan kami melihat pekerjaan tangan Tuhan terjadi untuk kami. Kami
serahkan tangan Tuhan. Esok hari Minggu baru, hari baru, berkat baru. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah mudah dalam kehidupan kami. Kami serahkan tangan Tuhan. Setiap yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jangan berikan lepas dalam nama Tuhan Yesus. Jangan jalan betul dengan jalan keluar hari ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang bisa bekerja. Akan pejabat Tuhan, mari angkat kedua pejabat Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa di surga sekarang. Mulai menerima berkat dalam Abraham, Ishak, Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan yang manis, yang intim, yang erat, yang bersama Roh Kudus, menjadikan kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai siang sampai merata, Tuhan menjemput kita semua. Sama-sama kita katakan, amin. Kiranya